Halo Chapter One, kembali lagi sama gue Yohana. Di sini gue mau mencoba kegiatan yang gak pernah gue lakuin. Penasaran gak sih sama kegiatan itu apa? Nah, di sini gue bakal treatment motor tim Chapter One. Nah, itu ada Honda Supra. Penasaran gak sih sama hasilnya kayak gimana? Langsung aja ditonton. Dari yang gue lihat motor timnya Chapter One, dilihat dari bodinya ini terlihat kayak kusam, terus kayak berdebu gitu kan. Terus hitamnya tuh kayak nggak pekat gitu, dilihat dari sini bisa dilihat kan. Nah, ini bisa dilihat kan banyak banget baret-baretnya. Nah, ini juga bakal kita treatment sama produk Chapter One dan pasti bakal hilang. Untuk panel plastiknya ini juga warnanya udah mulai kusam nih. Nanti gue coba untuk treatment pakai produk Chapter One untuk kembali hitam lagi. Nah, untuk joknya ini gue bakal treatment juga biar bersih, karena kan jok motor suka didudukin pasti sering kotor. Oke, karena gue nggak ngerti cara treatment motor yang baik kayak gimana dan gue penasaran sama cara treatmentnya kayak gimana. Nah, di sini gue bakal dibantu sama salah satu trainernya Chapter One, itu ada Mas Andi. Halo Yo. Halo Mas. Apa kabar? Baik. Gimana? Mau treatment nih? Iya, gue mau treatment nih Mas, tapi gue sebenarnya nggak ngerti-ngerti. Apalagi gue nggak pernah bersih motor sendiri kan. Nah, gue pengen tahu dong Mas, gimana sih awalnya kita step awalnya untuk kayak bersihin motor tuh apa sih? Boleh, ntar gue jelasin ya. Oke. Mas Andi, kan Yeah. gue kan mau treatment motor nih. Boleh tahu nggak sih step by stepnya untuk kita nge-treatment motor tuh kayak apa stepnya? Oke. Pertama-tama nanti kita pakai car shampoo dari Chapter One. Ini tuh pH-nya netral. Jadi membersihkan kotoran pada kendaraan tuh efektif banget. Bisa motor mobil bisa ya? Motor mobil semua bisa. Untuk cat kendaraan dijamin aman karena pH-nya udah netral di sini. Gitu. Setelah selesai kita cuci motor pakai car shampoo Chapter One, dilanjut kita pakai heavy cut compound dari Chapter One juga. Di sini fungsinya untuk mengembalikan karakter warna dari si kendaraan tersebut. Jadi untuk menghilangkan baret halus, wheel mark, kotoran apapun itu bisa hilang pakai heavy cut compound dari Chapter One. Untuk selanjutnya nanti kita akan detailing kendaraan ini. Kita pakai heavy duty degreaser dari Chapter One. Nah, di sini fungsinya dia untuk menghilangkan sisa-sisa oli, sisa-sisa debu dari kaki-kaki motor, dari mesin motor. Nanti kita pakai heavy duty degreaser gitu, oke? Nanti akan membersihkan kayak jok gitu. Bisa ya? Bisa nanti pakai interior cleaner dari Chapter One. Berarti nggak cuma buat mobil, motor juga bisa? Semua bisa. Motor, mobil, pesawat, semua bisa. Udah, mantap. Iya. Terus nanti untuk plastik-plastik yang hitam, nanti kita pakai trim restorer biar hitamnya lebih pekat. Nanti kan di sini ada motor nih, hitamnya udah kusam. Bisa balik lagi? Bisa balik lagi seperti semula dengan trim restorer dari Chapter One. Mantap deh. Setelah selesai trim, kita baru ke tire dressing. Nah, ini untuk semir ban. Jadi biar bannya tuh mengkilap, kelihatan ya, bersih, betul. Selanjutnya nanti kita proteksi pakai hybrid sealant wax. Jadi biar kendaraan kita lebih kinclong, lebih bersih menggoda. Gitu. Nah, kita coba sampo dulu ya. Oke. Sabunnya gue cium sih wanginya kayak wangi-wangi manis gitu, tapi enak kalau dicium. Nah, habis itu gue mau coba lap-lap bagian-bagian yang udah dibilas tadi. Nah, gue pengen nanya dulu nih sama Mas Andi, kan biasanya kalau gue lihat di cuci steam gitu-gitu kan pakai ini kan Mas, pakai kanebo. Kenapa betul. sih kita pakai lap
Tujuannya pakai microfiber yaitu kita menghindari baret-baret halus yang disebabkan dari sisa-sisa pasir yang menempel di kanebo. Gitu. Terus yang kedua, daya serapnya microfiber ini dia lebih menyerap dibanding dengan kanebo. Jadi keringnya dia lebih maksimal. Lebih rata juga ya? Lebih rata, lebih maksimal dan juga lebih halus, Mbak. Oke, jadi kita lebih aman kalau kita pakai microfiber. Betul. Ya? Tadi kan lu udah nyuci motor ini bersih, Ya, udah betul. dilap kering. Sekarang tahap selanjutnya kita masuk ke tahap cutting. Nanti kita di sini pakai heavy cut compound dari chapter 1. Oke, siap. Oke. Nah, di sini contoh ada baret-baret halus seperti ini. Nah, dengan kompon chapter 1 ini bisa dipakai secara manual yuk, tanpa harus pakai mesin. Karena dia mampu ngilangin baret-baret halus seperti ini. Yona mau nyoba? Boleh? Oke. Coba ya, gue coba ya. Ini langsung dipoles aja tuh ditaruhin. Langsung Langsung ke diaplikasikan aplikasi pakai tangan ya berarti? Manual ya kalau kayak gini ya? Manual. Ini ke ininya aja. Langsung ke yang baretnya aja yuk. Nah, di situ. Mas, jadi ini kalau udah kayak gini tinggal dilap-lap gini sambil diputer-puter ya. Ini kalau kayak gini selesainya kapan nih? Buat Iya. selesai treatment? Setelah baret-baretnya hilang, kan udah kelihatan tuh, udah mulai nggak ada tuh. Iya bener sih ini. Nah, setelah baretnya hilang, sisa komponnya udah nggak ada, itu udah aja selesai. Udah? Itu udah selesai. Jadi kalau udah mulai rata gitu udah ya? Betul. Kita coba ya lihat hasil akhirnya kayak gimana. Tadi kan kalian lihat kan kalau di bodinya ini ada kayak baret-baret tipis-tipis, tapi sekarang coba lihat kamera. Lihat kan? Bener-bener hilang banget baret-baret halusnya tadi yang awalnya belum di treatment ya. Setelah proses kompon manual, Oh. gue mau ajarin lu cara pakai mesin ya. Oke, Mesin, nanti di siap. panel body sebelah sini, ntar lu poles pakai mesin portable ini. Tapi sebelumnya di sini kan ada panel yang kasar nih yo. Oh iya. Iya kan? Nah, di sini panel yang glossy, di sini yang doff. Doff. Jadi supaya panel di sini aman, Iya. lu pakai masking cap dulu. Oh, mencegah. Ini namanya, poles. jadi biar nggak kena mesin poles ini. Oh, gitu. iya, Jadi iya. kalau misalkan dia kena mesin poles, dia botak, teksturnya nanti udah nggak orisinil lagi. Oh gitu. Jadi kita amanin dulu nih pakai masking tape ya. Gitu chapter 1. Jadi sebelum kita kalau mau pakai mesin harus pakai ini dulu biar nggak rusak juga bagian itu ya Mas ya. Betul, biar nggak kena mesin poles aja yuk. Oh gitu. Oke, masking tape kan udah terpasang. Ya. Sekarang gilirannya lu coba mesin ini di panel ini. Udah bisa Kan belum? gue belum bisa, belum pernah dengar juga. Belum pernah, ya udah. Gua cobain dulu dikit ya. Jadi pertama-tama lu buka tutup dari si Happy Cut Compound ini, lu masukin beberapa titik di sini yuk. Bisa 2 titik, 3 titik atau 4 titik tergantung. Suka-suka ya? Betul. Tergantung luas dari si panel yang mau kita poles. Oke, siap. Setelah seperti ini, lu bisa sebarin di sini yuk. Cukup di tap-tap aja ya? Di tap aja seperti ini. Tujuannya apa? Apa? Supaya nanti komponnya tuh merata. Oh. Nanti di sini ada tombol powernya. Lu geser aja ke sebelah kiri. Kalau gue mau nyalain ya? Betul. Oke. Nah, setelah mesin hidup, ini kan speed 1, dia speed paling rendah. Lu ratain dulu aja kompon-kompon yang udah lu tap tadi, seperti ini. Setelah rata, lu bisa naikin speed. Kecepatannya ya? Bisa di speed 2, speed 3, speed 4. Tergantung dari kerusakan si panel tersebut, yuk. Nah, di sini kan panelnya belum begitu rusak banget. Lu bisa di speed 4 atau speed 3 bebas. Lu tinggal ratain seperti ini. Dan itu searah ya? Nah, bisa vertikal, bisa horizontal. Penekanan juga jangan terlalu ditekan ya, yuk. Oke, siap, Karena siap. kenapa? Semakin mesin kita tekan, panas tuh semakin panel tuh semakin panas. Dan yang makin nanti tipis juga ya? betul mengakibatkan panel tuh botak. Gitu. Gue boleh coba nggak sih Mas? Boleh. Coba ya. Ini perlu gue masukin lagi nggak? Nggak usah, Nggak langsung usah. aja. Coba ya chapter 1 gue mau belajar pakai mesin. Gue deg-degan.
Nih ya, coba ya. Nih Mas ya. Iya. Ini nyalain dulu ya. Mas gue deg-degan. Beda banget ya, udah profesional. Ini awam banget guys. Nah ini kan udah rata semua yuk. Lu naikin speed deh. Naikin langsung nih. Naikin speed di angka 2 atau 3. Coba gua dua dulu ya. Nah boleh. Santai aja, pergerakan tangannya santai aja. Nah gitu, vertikal kalau enggak horizontal. Gini juga boleh. Gua kayak lebih suka yang. Lu jangan sampai mesin poles ini dengan cara diputar. Oh. Karena nanti akan nimbulin swirl mark atau jarang apa namanya? Sarang laba-laba. Oh, berarti tetap gua tekan ya. Kalau enggak horizontal, vertikal. Semakin speed tinggi, semakin panas, cepet panas juga. Panel yang kita poles. Iya. Makanya pergerakan tuh disesuaikan dengan speed kita. Tapi ini ngaruh juga sih yang namanya apa nih Mas? Tempelannya coba. Happy Cat Compound. Enggak ininya loh. Nah, itu kan udah mulai kelihatan yuk. Jadi nanti begitu udah kelihatan glossy seperti ini, lu stop aja. Dilap lagi pakai microfiber. Oke, Gitu. boleh gelap sekarang? Boleh. Itu kan udah mulai kelihatan glossy tuh. Iya. Itu tandanya kompon udah mulai nggak ada. Oh iya Gitu. sih, bener-bener. Lu tinggal lap-lapin aja pakai microfiber. Biar lebih rata lagi ya. Betul. Itu chapter 1 bisa lihat kan hasilnya, bener-bener mantap. Sekarang gue lagi mau coba treatment sendiri pakai mesin si portable ini sama heavy cut compoundnya chapter 1 Market Chop. Ini di titik-titikin ya Mas ya. Nah kalau udah kayak gini kita tempel ke sini. Tempel dulu, jangan nyalain dulu mesinnya. Nah katanya ini biar rata. Pasti orang awam kayak gue gini masih bisa sih. Nah nyalain ya. Pakai speednya 1 dulu. Nah, gini nih. Dan ini searah ya. Betul Mas Andi? Gue mau coba naikin speednya ya. Bakal kayak gimana ya nanti, ntar. Ternyata nggak susah-susah banget sih pakai mesin portable kayak gini, malah kayak mempermudah kita untuk mempoles ini. Oke, ini kelihatannya udah mulai glossy nih. Kayaknya gue bakal pakai lap microfiber dulu ya. Ini gue matiin dulu. Ya lanjut. Jadi gue pakai microfiber untuk meratakan body yang udah dipakai alat ini. Nah, caranya gampang banget, tinggal dilap-lap aja, biasa. Dah. Tadi kan ini hasil yang udah gue treatment. Gue coba ya, lihat before, afternya bakal kayak gimana. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Nah ini yang di sebelah kanan gue yang belum gue treatment pakai heavy cut compoundnya chapter 1. Nah ini yang udah tuh kayak kelihatan lebih glossy kali ya. Dan ini kelihatan banget sih before afternya nih, lihat deh, glossy banget gak sih? Keren banget. Oke, gue mau coba beresin semuanya dulu pakai produk chapter 1 bareng Mas Andi. Jadi langsung aja kalian cek ya. Ini gue udah selesai ngepoles semua bodi motornya dan ini dia hasilnya. Oke yuk, tadi kan udah proses poles udah kan?
Betul. Proses selanjutnya kita mau ke proses detailing. Kita pakai heavy duty dari chapter 1 ya. Di greaser. Ada greaser. Nah, ini kan di sini ada oli-oli nih yo nih. Mana? Di sini di bak kopling ini, bak mesin ini kan banyak oli-oli tuh. Nanti kita bersihkan pakai heavy duty degreaser dari chapter 1 ini yo. Boleh. Caranya gampang kok. Tinggal lu spray aja. Udah gitu lu tinggal kuasin deh. Mau coba? Boleh. Ini di sini ya berarti? Iya. Iya, kita semprot, kita spray ya. Ini nggak apa banyak. Banyakin aja nggak apa-apa. Itu nggak ada efek iritasi ke kulit juga kok. Aman ya berarti? Aman. Dah. Nah, sekalian yang depan coba yuk, yang ada olinya tuh. Kena ini. Dah. Oke, habis itu lu tinggal kuas-kuasin aja deh. Itu kan udah yuk. Mana tuh? Lu tinggal lap pakai microfiber aja. Langsung aja. Langsung aja. Lap. Kita coba. Ini udah pasti keangkat gak nih mas? Udah kelihatan kan? Bekas oli. Sisa-sisa olinya udah nggak ada. Sisa oli ya. Bener. Tuh, lihat gak sih keangkat banget sampai kotor microfibernya. Dan nih mas, udah belum nih? Gimana yuk hasilnya yuk? Bagus banget mas nih, kayak kembali kedap ya, lebih kedap gitu ya warnanya ya. Iya, jadi sisa-sisa olinya tuh udah Bener-bener ini sampai kotor gitu tuh. Iya. Bener. Bagus. Selanjutnya jok motor ini kan sering didudukin. Iya. Otomatis kan dia kotor kan? Betul. Biar nyaman berkendara, lu bersihin pakai interior cleaner dari chapter 1. Caranya mudah banget. Lu tinggal spray, lu sikat. Habis itu dilap pakai microfiber. Oke. Mau coba nggak? Boleh. Ini semprotnya banyak-banyak nggak apa-apa juga? Bebas. Oh, ada ininya guys. Nah, jadi nggak gampang ini ya. Gue sikat boleh? Boleh. Selanjutnya kita mau pakai trim restorer nih. Lu tahu nggak fungsinya buat apa ini? Yang gue tahu dia bakal balikin warna hitam yang kusam jadi balik. Betul. Lebih hitam pekat Di ya? sini kan ada warna-warna hitam doff. Dia teksturnya lebih kasar kan, yang nggak Iya. boleh dipoles. Ntar lu pakai ini yuk. Kayak motor ini kan dia udah kemakan usia kan, udah lebih Lama dari 10 juga ya. tahun kan. Otomatis kan dia udah kusam, udah pudar. Lu pakai ini aja, biar dia kembali warnanya hitam menggoda. Gue boleh coba nggak? Oke, lu coba aja. Coba. Ini kita berapa tetes nih? Terserah, mau 2, mau 3, Oh boleh. bebas. Tapi kita taruh di spons ya? Nah, gue mau lanjut ngetrim sebelahnya lagi di bagian nih. Tetes-tetes aja. Wah, di luar lagi hujan nih chapter 1, tapi jangan khawatir, treatmentnya bakal tetap gue lanjutin. Selanjutnya kita semir ban. Semir ban. Di sini ada tire dressing dari chapter 1. Dia modelnya spray, jadi mudah saat pengaplikasian. Lu tinggal spray aja ke bagian sisi ban. Ini ya? Itu ya, lu tinggal diratakan pakai kuas ini. Oke, Mau dicoba? boleh. Ini ya di sini ya? Iya.
Udah kelihatan bedanya? Kelihatan udah. Nah, ini kan udah kelihatan hitam banget kan? Yang tadinya kusam, sekarang udah hitam banget. Tahu nggak kelebihan tire dressing dari Chapter One itu apa aja? Nggak tahu. Yang pertama, dia tahan glossy-nya sampai 7 hari. Nah, ini di bagian ini. Terus dia juga ada efek daun talasnya, jadi nggak usah khawatir. Ntar misalkan kita jalan posisi hujan, Ya. dia nggak bakal nempel airnya. Air Jadi ada hidrofobiknya, dia nggak nempel kayak daun talas seperti itu. Oh, dia akan terus nggak nempel ke. Betul, dia nggak nempel ke posisi ban yang udah kita semir tadi. Oh, aman berarti untuk 7 hari ke depan ya? Jadi dia 7 hari lebih tuh masih kuat ya. Masih kuat, mantap. Proses terakhir kita tinggal proteksi pakai Silon Wax dari Chapter One. Oke. Jadi dia berfungsi buat menjaga dari warna kendaraan ini. Jadi biar tetap glowing, biar tetap kinclong, biar tetap bersih menggoda. Sama sinar UV bisa ya aman? Betul. Proses pengerjaannya juga gampang banget yuk. Gimana? Dia tinggal spray, lu ratain pakai microfiber ini. Oh. Oke. Dan ini di bagian body ya? Ini khusus bagian body yang glossy ya. Glossy. Oke. Mau lu coba? Boleh glossy tuh kayak gini ya? Nah, Oke, boleh. Ini bagian depan ya, coba. treatment kendaraan dari awal sampai finish udah kita lalui ya. Iya, betul. Gimana? Kesan-kesannya gimana nih? Kesannya dari seru, Bayona? seru banget karena kan gue kan memang dari awal kan belum pernah nyobain yang namanya treatment sendiri kan, dan Yeah. sekarang kayak udah tahu gitu cara treatment kayak gimana, dari nyuci, dari ngepoles, cara ngenyikat-nyikat itu kayak bener-bener ternyata segampang itu, padahal bisa sendiri, nggak harus ke ini kan apa? Harus ke salon Bener, gitu bener. kan, bisa detailing sendiri lah ya. Iya, bisa asal punya produknya Chapter One ya. Tuh, karena produk Chapter One itu didesain segampang mungkin untuk pengaplikasiannya. Iya, bakal kayak orang awam kayak gue aja bisa gitu ya Mas ya. Betul. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Chapter One. Apalagi nih Mas? Kira-kira abis ini kita nantangin siapa lagi ya? Siapa ya? Pokoknya tetap pantengin YouTube channelnya Chapter One. Bye-bye.